Halo semuanya, kembali lagi berjumpa di Ngobrol Bareng GP di episode kedua di tahun 2021 ini ya. Pada malam hari ini kita akan membahas temanya tentang free sex atau seks bebas. Narasumber kita pada malam hari ini sudah datang seseorang yang sangat pakar di bidang ini. Itu ada Kak Vikaris Heski. Halo Kak Vikaris Heski. Halo Kak Doni, Iya. apa kabarnya? Itu pertanyaan saya harus ya. Oh iya, Kabar saya baik. Kak Heski gimana kabarnya? puji Tuhan baik. Oke, ini ada satu lagi mungkin kalian sedikit notice ya, ada beberapa perbedaan dari setting tempat yang sangat hebat ini. Ini di balik kamera ada hasil karya Andre Rumengan. Terima kasih Bapak Andre. Kita masuk aja ya ke tema pada malam hari ini. Free sex sebenarnya agak berat juga ini topik hari ini. Kalau menurut KSK free sex ini kalau kita mau bilang salah apa enggak, seharusnya sih kita sependapat, harusnya ya, menurut Doni semuanya bakal sependapat bahwa free sex itu sesuatu yang salah. Kalau menurut Doni ya, menurut Doni dan mungkin sebagian besar free sex ada sesuatu yang salah. Namun yang Doni jadi pertanyaan yang menurut Doni agak nggak relevan, salah tapi banyak dilakukan. Saya rasa, Doni rasa sudah banyak dilakukan oleh usia-usia remaja saat ini. Bahkan Doni yakin nggak cuma saat ini, tapi di masa lalu, di masa orang tua kita pun Doni rasa itu sudah ada. Cuman nggak sebar ini, infonya nggak se-blow up yang semudah sekarang untuk di yang kita tahu kan. Nah, menurut Kak Heski sendiri itu gimana sih mengenai tentang free sex itu sendiri di kalangan remaja? Oke, pertanyaannya langsung dalam ya Kak Doni ya. Sekarang aku coba nanya dulu ke Kak Doni. Pemahaman Kak Doni mengenai seks bebas itu apa? Kita itu belum ada ikatan suami istri. Oke ya, ini menurut Doni seks bebas ya. Harusnya itu dilakukan oleh suami istri, tapi kita lakukan tanpa ada ikatan suami istri. Ya, itu singkatnya seperti itu. Nah, jadi misalnya orang yang sudah berkeluarga, Ya, sudah tolong memiliki, jangan menjebak saya. Tidak. Jadi biar kita terbuka semua. Ya. Ketika saya sudah misalnya ada satu individu yang sudah berkeluarga nih, Ya. ketika dia melakukan hubungan seks di luar dengan pasangannya, apakah itu termasuk seks bebas atau tidak? Iyalah, iya harusnya. Tapi di situ dia udah berkeluarga ceritanya. Iya. Jadi anggap aja cowok nih ya, Iya. cowok atau cewek setelah sih. Pokoknya dia udah berkeluarga, tapi dia melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan istri atau suaminya. Ya. Free sex dong, free sex lah. Iya free sex. Jadi nggak konsisten. Jadi nggak konsisten. Nah, jadi gini teman-teman, Kak Doni, secara definisi sendiri, free sex itu adalah sebuah kebebasan perilaku seksual yang dimana kita lihat dulu deh latar belakangnya atau awalnya. Emang free sex itu udah ada dari zaman dulu, sudah berkembang, sudah marak. Cuman memang belum masif seperti tadi Kak Doni bilang, masif mengenai Masif itu apa masif? masif begitu besar publikasiannya, informasi yang kita dapat mengenai free sex ini. Nah, mulai berkembangnya isu-isu mengenai free sex ini berawal dari sebenarnya sebuah kemajuan ilmu pengetahuan sebenarnya, dan sebuah teknologi yang dimana ketika alat kontrasepsi ditemukan, diciptakan, mulailah isu-isu mengenai free sex ini semakin luas. Dan free sex sendiri adalah kalau kita melihat dalam bahasanya, sebenarnya itu lebih dikenal dengan istilah extramaterial intercourse, atau yang sering dibilang juga itu kinky sex sex istilahnya, yang dimana kalau artinya adalah merupakan bentuk pembebasan seks, tindakan seks yang dipandang tidak wajar. Jadi bisa dibilang seks bebas adalah bukan melulu mengenai ketika seorang pria dengan seorang wanita melakukan hubungan seksual, khususnya hubungan badan,
itu baru dikatakan sebagai free sex. Free sex juga tidak bisa dikatakan ketika seorang yang sudah menikah, baik laki-laki atau perempuannya, melakukan hubungan badan di luar pasangannya. Karena itu ada istilah lain juga, antara masuknya ke dalam zina atau pencabulan. Dan menariknya ketika kita membahas mengenai free sex atau seks bebas di kalangan remaja. Nah, kita harus lihat dulu sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam diri seorang remaja, supaya kita bisa melihat lebih dalam lagi. Dan tadi pertanyaannya apa Kak Doni? Free sex itu kan sesuatu yang salah kalau menurut Doni ya. Iya. Sesuatu yang salah, tapi agak enggak sejalan gitu loh, karena lingkungan kita sendiri Tapi tetap banyak yang melakukannya. Iya, Udah tahu salah tapi banyak yang melakukan seperti banyak itu yang ya. melakukan seperti itu. Jadi pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Atau Iya, salah satunya ya kenapa sesuatu yang aneh kan menurut kita, seharusnya itu sesuatu yang salah, tapi kita tuh selalu mencari pembelaan loh. ya Ngerti gak sih? Kalau kayak zaman sekarang nih ya, sebagian besar tontonan kita pasti dari negeri luar dong, ya kan? Nah, kalau untuk yang suka nonton anime aja mungkin tahu nih ya, di anime itu perkara tentang apa istilahnya nih, perawan atau enggak, jadi jokes loh di anime. Jadi kalau mereka misalnya seandainya belum pernah melakukan itu dianggap sesuatu yang lucu. Oke. Itu jokes di anime. Jadi tapi kalau kita yang udah dewasa mah menerimanya kan itu sesuatu budaya yang berbeda. Kita di Indonesia sama itu yang di negara lain, kita sudah memaklumin perbedaan itu. Tapi pertanyaannya, kalau yang mendapat info itu atau pembelaan itu di umur-umur yang remaja, seperti itu. Kenapa sih ya seks bebas di kalangan remaja ini begitu besar? Iya, bisa jadi itu tuh secara nggak sadar kayak mereka nih membenarkan itu loh. Iya. Mulai mau mengikutin kultur yang seharusnya gimana sih, menurut kita salah loh gitu loh. Tapi karena berhubung asupan informasi dari yang kita banyak dapat menontonkan itu semua atau memaklumin itu, jadi orang ya akan secara alami gitu loh mencari pembelaan ke arah situ. Oke, untuk mengawalnya sebenarnya seks itu bukan sebuah tindakan yang salah. Oke, ya betul. Seks sendiri itu tidak salah. Jadi jangan pernah mengkambing hitamkan yang namanya seks. Oke. Dan yang menjadi masalah ketika remaja melakukan seks. Yang menjadi permasalahannya itu adalah dampaknya sebenarnya. Ketika banyak remaja melakukan seks pranikah istilahnya, dampak-dampak yang dia terima adalah misalnya mereka harus kawin muda dengan tidak siapnya diri mereka dalam perkembangan mereka. Terus mereka juga terkadang ada yang berdampak ketika hamil di luar pernikahan atau kehamilan yang tidak diinginkan, istilahnya yang tenar ini, lalu berdampak lagi dengan sebuah tindakan aborsi, yang dimana hal-hal ini yang menyebabkan sebenarnya ini loh yang membuat seks di kalangan remaja ini menjadi tidak boleh. Karena tidaknya kesiapan. Nah, di sini sebenarnya adalah tamparan buat kita semua, Kak. Bagaimana peran kita? Sekarang misalnya saya tanya, ketika ada seorang individu, seorang remaja, dia sudah melakukan seks bebas. Siapa yang bertanggung jawab atas tindakannya dia? Mau bilang orang tua, tapi harusnya enggak dah. Seharusnya kalau Doni pribadi masih ngerasa itu semua kendalinya masih di diri kita dong. Tetap diri kita jawaban kalau dari Doni ya. Kalau dari Kak Doni, diri kita. Tetap diri kita sendiri. Sebenarnya bertanggung jawab itu bisa banyak sistem, banyak pihak. Kita bisa mengambil salah satu contoh nih ya. Ada sebuah teori lah, kita ngomong sedikit teoritis. Ada sebuah teori yang paling sangat saya senangin sejauh ini, yang beberapa kali saya pakai untuk penelitian. Teorinya Bronfenbrenner yang mengenai ekologi perkembangan. Ya, gimana coba? Jadi di dalam teorinya itu dia mengatakan bahwa setiap individu ini dibentuk oleh sistem-sistem yang ada di lingkungannya. Yang dimana pertama ada mikrosistem sampai akhirnya makro sistem.
yang menjadi fokus utamanya sebenarnya ini di mikrosistem ya, di lingkup yang paling kecil atau lingkup paling terdekat dengan individu tersebut. Mungkin kita pernah diskusi mengenai ini ya Kak Doni, atau aku lupa juga deh. Jadi mikrosistem ini, jadi begini deh, ada individu A, dia lahir polos, dia tidak tahu apa-apa. Dia akan terbentuk dari mana? Ekosistemnya, lingkungan ya. Dan ketika dia menjadi individu yang memiliki pemahaman bahwa free sex itu boleh, yang bertanggung jawab adalah siapa? Yang membuat dia, berarti semua sistem yang ada di dalamnya kan. Sedangkan yang berada di sistem terdekat dengan si individu adalah pertama keluarga, lingkungan bermain. Ini kita menggunakan yang teori tadi, lingkungan bermain, terus lingkungan gereja. Kalau karena kita pakai teori luar mungkin dia lingkupnya ke Kristenan ya, jadi lingkup gereja, lingkungan bermain keluarga, terus gereja, terus sekolahan. Itu yang membentuk individu tersebut. Nah, ketika tadi saya mengatakan bagaimana ketika seorang individu ini menjadi individu yang memiliki pemikiran kalau dia itu, nggak salah kok melakukan seks bebas. Berarti ini tanggung jawab siapa? Kita juga kan sebenarnya. Walaupun keputusan dan tanggung jawab terutamanya ada di individu tersebut, tapi kita miliki andil di dalam membentuk karakter anak tersebut sehingga dia memiliki keputusan tersebut. Ngerti. Ternyata kalau dikupas itu nggak sesimpel salah siapa nih anak. Tidak. Ternyata banyak faktor ya. Betul. Karena godaan tuh ada. Nggak mungkin kita ngomong kayak Doni ngomong kayak gini terus Doni nggak ngerasa pernah tergoda, nggak mungkin dong. Pernah dong ya. Godaan pasti ada. Tinggal kita menyikapinya gimana kan. Nah, jadi sesuatu pertentangan Doni karena Doni ngerasa kadang ketika kita digoda kita ngerasa hal itu lumrah dilakukan. Nah, itu makanya muncul pertanyaan Doni, kenapa kita sudah memandang free sex itu, kalau untuk sepakat dulu deh, free sex itu salah nggak sih? Kalau untuk umur gini deh, sebelum nikah kita ngelakuin free sex. Tergantung dari sudut pandang mana dulu kita mau lihatnya. Iya, harusnya cukup jelas dong sudah. Kita belum punya hubungan suami istri, tapi melakukan hubungan suami istri. Kita mau lihat itu dari sudut pandang mana? Agama kah, hukum kah, psikologi kah? Tapi kalau di Indo salah dong. Ya tergantung mau dilihat dari apa? Dari hukum. Hukum. Kita bisa lihat dari KUHP kita. Bentar saya buka ya. Kalau di hukum di Indonesia. Iya. Mana tadi? Bentar saya buka dulu kan. RUU KUHP. Nah, saya bacain hukum-hukum yang menjelaskan mengenai hubungan-hubungan ini. Yeah. Nanti kita tarik kesimpulannya bersama ya. Yang pertama di dalam pasal 417 ayat yang pertama. Isinya kayak gini. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena persinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Yeah. Atau denda kategori yang kedua. Itu yang pertama. Adapun pelaku kumpul kebo juga dihukum dengan 6 bulan penjara. Ini ada pasalnya juga di pasal 419. Bunyinya kayak gini. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau dipidana denda paling banyak kategori 2. Dendanya sama. Nah, lalu yang berikutnya pasal 418 Kak Doni. Isinya kayak gini. Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat, yang lain dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Lalu pasal 412, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedara dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Iya. Kalau dari KUHP sendiri berarti kalau konteksnya nih orang belum menikah. Ada nggak? Ada dong harusnya, masa sih? Coba yang mana? Enggak.
Setiap orang melakukan hidup bersama sebagai suami istri kayak kumpul kebo tadi. Kalau kumpul kebo tuh, iya kumpul kebo. Apakah itu tidak bisa menjadi hukum yang ketika saya sudah menikah pun saya kumpul kebo dengan orang lain? Bisa nggak konteksnya seperti itu? Tunggu bentar, sudah nikah nih, Iya. Kak Eski udah nikah. Iya. Tapi Kak Eski melakukan kumpul kebo dengan orang lain. Iya. Terus pertanyaannya itu masuk hukum apa enggak? Itu bisa nggak dikategorikan dengan kumpul kebo yang di sini? Bisa aja kan? Bisa dong harusnya. Jadi ini kumpul kebonya kan belum pasti untuk kepada mereka remaja yang belum memiliki status perkawinan atau tidak kan sebenarnya. Oke. Jadi di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada gap sebenarnya Kak Don. Oke. Ada gap yang membuat sebenarnya free sex ini menjadi masih abu-abu nih. Dilarang apa enggak di kalangan remaja. Karena hukumnya aja masih lebih banyak kepada orang-orang yang melakukan ketika mereka sudah berkeluarga justru. Iya. Oke. Wadaw, tapi jadinya agak bahaya nih. Kalau kita Doni pikir tadi sesimpel ketika Doni tanya ini salah nggak secara hukum ketika remaja belum menikah terus melakukan hubungan free sex lantas itu secara hukum salah. Berarti nggak sesimpel itu. Oh, tapi sama ini Kak. Apa? Kita nih ya. Kita lihat di pasal yang 418. Laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan oke misalnya itu bukan istrinya. Ya. Kita anggap aja itu sebagai pacarnya. Oke. Pacaran. Tapi nih kata-kata dengan persetujuan perempuan tersebut. Jadi apabila perempuan tersebut setuju untuk melakukan hubungan seks, apakah bisa dikenakan sering dengar. pasal ini? Orang suka sama suka gitu, Iya. mau sama mau gitu ya. Iya. Jadi yang iya sih seharusnya sih yang Doni ingat-ingat dari orang kalau misalnya ke gap nih ya, terus pasti ada pembelaan orang nggak ada paksaan. Iya. Nah, kayaknya. Tapi ketika ya. ayat ini pasti akan dipakai, pasal ini akan dipakai ketika ada dampak Iya. dan tidak berujung baik. Oke. Misalnya kayak tadi nih, ada janji mau dikawinin tapi ternyata tidak, justru diputusin, ditinggalin, udah diporotin, akhirnya menggunakanlah pasal ini. Oke. Padahal ketika melakukannya mungkin saja mereka berdasarkan suka sama suka. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada yang gimana ya, yang kurang nendang untuk perilaku seks yang benar-benar. Iya, setuju. Mungkin kalau orang mencoba untuk mencari pembenaran di balik kekurang tegasan hukum itu atau kurang spesifik lah ya mungkin ya. Iya. Mungkin ada aja yang menjadikan itu pembelaan ya. Betul. Makanya ketika tadi ditanyain kenapa kok udah tahu salah tapi masih aja dilakukan. Bisa jadi salah satunya poin ini tadi. Karena masih ada celahnya untuk kita melakukannya dan tidak dipersalahkan. Itu dari sisi hukum. Lalu bagaimana sih dengan agama? Apakah agama Kristen kan? Ya. Oke. Apakah seks itu dosa? Oke. Apakah free sex itu dos? Oke, terserah deh. Berarti mulai dari free sex kan pada dasarnya itu adalah seks. Oke. Ya. Nah, kita bisa melihat kalau kita di dalam Alkitab sendiri tidak ada kata seks mungkin. Iya sih harusnya. Cuman yang saya ketahui yang ada itu kata cabul. Oke, ya. Yang lebih banyak itu kata cabul. Ntar Kak Doni bisa lihat nih di Korintus 1. Oke. 1 Korintus pasal 7 ayat 2, aku bacain ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 2, Ibrani 13 ayat 4, Kisah Para Rasul 15 19 sampai 20, 1 Korintus 5 ayat 1, Galatia 5 19 sampai 21, 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5, 1 Korintus 7 ayat 8 sampai 9, terus ada Kejadian 2 ayat 24 sampai 25, 1 Korintus 6 ayat 18 dan 20, masih ada lagi. Nah, cuman masalahnya di sini semua ayat-ayat di atas ini mempertegaskan kepada kita bahwa pencabulan adalah suatu tindakan yang dilarang. Oke. Ya. Kenapa saya menggunakan kata istilah cuman? Kenapa ini menjadi cuman? Karena apabila kita melihat arti kata cabul itu sendiri, kita buka KBBI. Cabul, ya. Cabul itu diartikan dalam KBBI itu keji atau kotor perbuatannya. Terus ada juga turunannya itu menjadi bercabul. Bercabul berarti berbuat cabul. Oke. Mencabul atau turunannya lagi mencabuli. Ini yang menariknya. Ini diartikan sebagai mencemari. Di dalam KBBI di dalam kurung kehormatan perempuan. Oke.
memperkosa atau melanggar hak dalam kurung kedaulatan atau sebagainya. Percabulan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul. Oke. Pencabulan proses, cara perbuatan cabul atau mencabuli dan lain sebagainya. Kalau dalam agama sendiri kan jelas dikatakan dilarang dong, benar? Ya, betul. Bisa kan dilarang. Betul. Dan saya emang sampai sejauh ini karena kita hidup di lingkup gereja, ya, kita juga pasti berpegang pada itu bahwa seks bebas, pencabulan dan lain sebagainya itu merupakan sebuah salah. Atau orang sekarang pada bilangnya itu adalah sebuah tindakan yang dosa. Oke. Cuman tadi menariknya ketika apabila kita mau kaitkan nih Kak Doni, kenapa masih banyak yang melakukan ya? Ini kenyataannya bahwa masih banyak gap-gap yang masih bisa dilakukan. Ketika saya mengatakan gini, loh, aku melakukan seks bebas waktu aku remaja karena tuh di Alkitab nggak ada tuh larangan untuk melakukan seks bebas. Misalnya dia tahu bahasa nih, kan cuma cabul. Benar. Terus dia juga paham dalam hukum, lo orang suka sama suka gitu loh. Iya. Buset, ngeri bener ya. Tapi seharusnya memang proteksi kita yang paling kuat harusnya berarti iman dong. Sebenarnya ya gini. Sih? Lah kalau tadi lingkungan aja pasti udahlah, nggak usah diomong lah kalau lingkungan. Nah kalau lingkungan sudah mensupport kita untuk melakukan free sex, terus belum lagi di celah hukumnya. Kalau kita suka sama suka ya terus why not gitu. Terus belum lagi di kosakata cabul itu sendiri segala macam. Proteksi kita apa kalau selain agama? Kan yang baru menurut kita yang menahan kita ya iman dong. Iya kan. Entar itu dibilang dosa kan. Ya emang sebagai orang beriman kita harus percaya dulu bahwa tindakan seks bebas itu adalah memang dosa, adalah tidak baik. Karena kita lihat dong dampaknya. Iya. Jadi kita beriman secara dewasa lah, bukan beriman yang beriman bagaimana gitu. Kita ketika dibilang cabul itu salah, kenapa? Ya entah mungkin ada hukum-hukumnya yang akan kena terhadap dia melakukan pencabulan. Apabila kita melakukan pencabulan ketika kita di luar pernikahan atau perkawinan yang kita kenal di GPIB, ya entar dampaknya juga banyak. Ya kan? Iya. Betul. Karena hubungan bebas tadi akhirnya dipaksakan menikah dengan orang yang kita nggak tahu sebenarnya tepat apa enggak, terus akhirnya kita punya anak dari itu, ada yang ngarah ke aborsi, ada yang mengarah ke anaknya dibuang, betul ya? Ada yang juga anaknya dirawat tapi mungkin enggak dengan didikan yang benar, dengan asupan dana yang benar gitu. Banyak dampaknya luas ke sana. Nah, iya nih Kak Doni. Kayak tadi yang menarik kayak gini. Kak Doni bilang kita udah banyak dilarang untuk tidak melakukan seks bebas. Iya dong. Sebenarnya di itu sekolah, di gereja, menurut Kak Doni itu benar apa enggak? Ya bener dong. Tidak lah. Kak Doni semakin banyak aku larang, Kak Doni semakin penasaran enggak? Ya itu. Aku disuruh nih nggak boleh sentuh TV nih di belakang. Aku punya hasrat untuk menyentuhnya enggak? Ketika aku punya kesempatan atau peluang. Berarti mungkin Doni tahu arahnya. Ya, karena di berbagai kasus, di beberapa kasus Doni setuju. Kadang larangan itu tidak memberikan dampak. Justru pengertian yang lebih kena. Mungkin mau dimasukin ke situ. Nah, kalau bahas soal pengertian, mau ngangkat topik ini aja, ada pikiran yang tersirat, ngomongin free sex nih, ada yang kayak ngerasa aneh gitu loh, ngerti gak sih? Dari Doni sendiri aja, walaupun Doni ada lagi di posisi pikiran yang sudah dewasa, harusnya why not itu dibahas gitu loh. Karena Doni tetap tim yang merasa kalau kita menganggap pembahasan tentang seks itu tabu, itu justru sesuatu yang salah. Nah itu dia. Jadi sebenarnya, kita harus peka dulu, tahu dulu nih free sex ini apa. Dan ketika kita mengkaitkan dengan remaja, kita juga harus tahu dulu nih, ketika remaja ini, perkembangan remaja ini kayak apa secara psikologinya. Kita tahu bahwa setiap remaja itu momen dimana kita ingin mencari tahu, bener nggak?
Ya, betul. Kita Sangat lagi betul. mencari jati diri kita. Betul. Bahkan ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ketika remaja, hubungan kita sebagai individu, sebagai remaja itu akan menjadi sangat buruk dengan orang tua kita dan akan menjadi lebih baik dengan kelompok bermain kita. Oke, fakta sih, harusnya fakta dong. Ya. Kalau mungkin yang kalau Doni nggak alamin, hubungan sama orang tua nggak memburuk sebenarnya. Bukan memburuk dalam bertengkar atau cuma lebih mereka ingin ketika orang tua ngomong ini mereka nggak mau dengar. Dia lebih ingin menemukan jawabannya sendiri. Itu setuju. Atau mereka lebih percaya dengan apa yang dikatakan teman-temannya. Iya, betul. Atau Betul, dia betul, lebih betul, percaya betul. dengan apa yang ada di lingkup yang mereka berada di luar keluarga. Mungkin misalnya kita di PT, mereka akan lebih percaya apa yang dikatakan di PT, teman-temannya di PT, kakak lainnya di PT daripada di keluarga. Iya sih. Di situ karena kita udah dewasa ya, udah melewati tahap itu. Jadi kadang tuh ini gambaran aja nih ya. Kalau kita punya anak nih ya, kita tuh pasti khawatir gak sih? Kita tuh tahu di momen tertentu si anak ini pasti akan ada di posisi yang kita pernah alamin. Karena terus terang aja Doni mengenal itu tentang seks ya, itu Doni nggak tahu dari orang tua. Pastinya, apalagi kita di Indonesia. Iya, Doni tahunya dari lingkungan, dari temen. Iya. Dan kalau Doni di flashback ke belakang nggak menyikapin itu dengan baik, bahaya juga, mungkin Doni nggak di sini kan. Nah makanya gini ya, untung-untungnya kita bisa bertahan ya, mungkin ya untuk menghindari kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi kan banyak yang tidak bisa. Bahkan ada yang akhirnya berdampak negatif pada dirinya. Iya. Nah kayak tadi nih Kak Doni bilang, itu tidak didapatin di keluarga. Iya. Sex education tadi sempat dikatakan juga sebagai hal yang tabu. Banyak anak-anak ketika remaja mencari jawaban terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seks ini justru di luar lingkungan keluarga. Apakah itu salah? Ketika si anak, si individu, si remaja ini mencari jawaban di luar keluarga atau dia mencari jawaban dengan caranya sendiri? Tentu tidak bisa dibilang. Iyalah, dan lagian itu juga nggak bisa dibendung. Iya, betul. Nggak bisa dibendung. Kak Doni tadi mengatakan ada sebuah ketakutan ketika kita nanti dipercayakan memiliki anak. Iya. Anak ini akan berada di posisi kita. Iya, Ya kan? itu. Entah dia akan melakukan seks bebas, diam-diam nggak bilang ke orang tuanya, dia tiba-tiba udah punya pacar, akhirnya kissing dan lain sebagainya. Kita takut. Itu yang salah. Ketika kita sudah memiliki pemahaman dan mampu mengajar sex education yang baik kepada anak kita, kita bisa mampu menjadikan diri kita sebagai tempat yang baik bagi anak-anak kita untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Cuman yang menjadi persoalannya, mau nggak sih kita nih sebagai orang, sebagai yang akan memiliki, misalnya diberikan kepercayaan untuk memiliki anak keturunan, mau nggak sih untuk memperlengkapi dirinya dengan pemahaman-pemahaman yang benar tentang sex education, dan mau nggak sih melepaskan ketabuan untuk membicarakan hal-hal tersebut. Masalahnya sangat berat ketika kita dihadapkan dengan budaya. Ya kalau bicara soal budaya pasti banyak macam ya. Budaya pasti beragam yang menilai tentang free sex itu. Tapi kalau untuk kasusnya di budaya kita budaya apa sih? Indonesia budaya timur ya? Timur pun masih banyak budaya turunannya lagi kan. Sedah. Budaya Jawa, budaya Batak, budaya Ambon, Manado, Kupang. Tapi untuk mempertegas lagi, Doni setuju yang tadi statement ini. Kita semua tuh lahir pasti polos dong. Iya. Yang statement Kak Heski tadi. Ini menurut Doni bagus tuh. Polos, terus seandainya kita sudah bertumbuh, dan itu yang kita sudah bertumbuh, lingkungan terdekat kita itu keluarga. Balik lagi ke statement yang tadi kita bilang, berarti memang harusnya di modern ini apalagi membahas soal seks di dalam keluarga itu sesuatu yang justru penting ya. Harus. Oke. Cuman masalahnya kan tadi ketabuan. Iya. Ini juga mungkin orang tuanya sadar bahwa dia tidak kompeten untuk membicarakan seks itu terhadap bisa juga anaknya. sih. Karena itu atau bisa keluarga juga. beranggapan bahwa nanti dia akan dapat di sekolah, padahal sekolah tidak menjalankan tugasnya.
Kita melihat ya, kita balik kayak tadi ya. Keluarga, sekolah, gereja. Kita ambil 3 lingkup ini aja deh. Yang membentuk dari individu ini. Apakah gereja memberikan peran yang aktif di dalam memberikan pemahaman? Apakah sekolah memberikan pemahaman yang aktif atau pembentukan karakter yang baik? Apakah keluarga juga berperan di dalam membentuk karakter? Kalau Doni boleh jawab ya? Ya. Kalau 3 itu lebih ke pribadi sendiri yang nemuin jawabannya. Tapi jawaban itu enggak dapat dari keluarga, enggak dapat dari sekolah, apalagi kalau keluarga masih lah ya. Seiring kita dewasa, kita mulai berpikir betapa kita tuh sayang sama keluarga kita. Jadi kita nggak mau dengan kekonyolan kita, apa kesalahan kita membuat keluarga itu sedih. Itu secara nggak langsung karena ikatan kan. Kalau sekolah Pak, sekolah reproduksi belajar SMP kelas 3, Doni inget. Tapi nggak mengajarkan itu apa-apa. Maksud Doni enggak, justru malah sesuatu yang diketawakan gitu loh. Ya, itulah kenyataannya. Nah kalau dari gereja sendiri ya, menurut Doni yang paling berdampak justru dari gereja, karena gereja mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan, dan dengan kita mengenal Tuhan itulah yang membataskan kita untuk buat dosa menurut Doni. Jadi kalau Doni disuruh jawab, yang paling terbesarnya sih kalau Doni dari iman itu sendiri. Iya, dari iman itulah yang membuat kita tidak melakukannya. Walaupun Doni merasa kalau Doni kelak jadi orang tua nanti, Doni pengen jadi justru yang, karena untuk orang bisa memahami apa yang dia lakukan itu boleh atau enggak secara iman, itu butuh waktu, butuh juga momen, ya enggak sih? Kalau iman tuh tumbuh, kalau menurut Doni butuh momen, enggak bisa tumbuh gitu aja, pasti harus ada momen di mana kita merasa ini campur tangan Tuhan gitu loh. Yeah. Nah, Doni pengen kalau Doni kelak jadi orang tua ya, Doni pengen yang justru jadi nomor 1 yang memberi pengajaran tentang seks itu sendiri, karena Doni nggak bisa berharap anak Doni bakal melalui proses sama kayak Doni kebetulan gitu. Iya, makanya jadi menarik pertanyaannya Kak Don. Pemahaman atau pembelajaran seks yang Kak Doni ingat yang diberikan oleh keluarga itu apa? Ada lebih ke yang real ya, kita jangan. Iya real kan. Doni nggak bisa nginget spesifik ya, tapi nggak, yang lebih diajarkan tuh ya itu nggak boleh dilakuin gitu aja, cuman kamu yang boleh ngelakuin itu ya ketika suami istri, udah gitu, sebatas cuman gitu itu aja. Di samping itu juga ya, karena tadi keluarga ini yang ngebantu menurut Doni, yang ngejaga kita untuk nggak jatuh free sex, karena kontennya free sex ya. Keluarga ini justru ngebantunya karena ikatan tadi. Doni nggak mau ngecewain papa mama Doni nggak mau buat malu keluarga. Ada faktor lainnya berarti. Iya itu justru, tapi nggak secara frontal mengajarkan bagaimana tentang free sex itu sendiri gitu. Nah, kalau kita mau jujur, kalau bukan kita sih, kalau saya mau jujur juga, saya tidak mendapatkan sex education yang baik di dalam keluarga saya. Mungkin saya tidak pernah mendapatkan laki-laki akan mengalami yang namanya mimpi basah, dan apa itu akil balik, dan ketika mimpi basah terjadi tandanya itu apa, bagaimana tentang sperm yang bisa membuahi sel telur, bagaimana dampaknya, kita tidak pernah. Yang saya ingat palingan ketika diajarkan laki-laki kencing berdiri, perempuan jongkok, itu pasti diajarin lah, tanpa sadar. Selepas itu kita semua cari di luaran, ya kan. Beruntungnya Kak Doni tadi mengatakan bahwa di gereja Kak Doni dapat pemahaman yang baik. Bagaimana ketika seorang individu atau remaja ini tidak mendapatkan lingkungan gereja yang baik di dalam memberikan pemahaman, itu yang menjadi PR terbesar, ya kan. Ketika keluarga tidak bisa, sekolah tidak bisa, terus apa, keluarga tidak mampu, akhirnya ini akan lari ke dalam mikrosistem yang lainnya. Apa sistem yang lain? Teman bermainnya. Teman bermainnya misalnya sama-sama tidak memiliki pemahaman. Mungkin ini ya, Doni barusan kecetus nih, enak juga nih ngobrol dengan KSK nih. Kecetusnya gini, seenggaknya menurut Doni, Doni mau sisin diri Doni pas kecil dulu ya. Seenggaknya Doni tuh berani loh ngomong ke papa mama Doni tuh, ciuman tuh boleh nggak sih? Seenggaknya berani ngomong kayak gitu loh. Terus
kalau Doni seandainya ngebayangin karena menurut Doni kalau kita bisa ngomongin soal seks itu di keluarga dengan nggak ngerasa takut atau nggak ngerasa salah ke orang tua, itu bakal enak nggak sih? Tapi seenggaknya kita sepakat di sini kalau kita bisa bentuk satu komunikasi dalam keluarga tentang seks tanpa merasa itu salah atau sesuatu yang nggak layak dibahas, itu kalau kita berhasil membentuk lingkungan itu sesuatu yang bagus pasti. Iya, jadi tadi kan dari pertanyaan awalnya kita runtut aja ya. Iya. Kenapa seks itu udah tahu salah tapi masih banyak? Iya. Iya kan? Pertama tadi karena masih banyaknya gap-gap tuh, dari budaya, bahkan dari agama, terus dari hukumnya juga, dari definisinya juga, sehingga masih bisa memungkinkan anak-anak melakukan hal-hal seperti itu. Ditambah dengan tidak dapatnya mereka pemahaman dan wadah yang tepat di dalam mereka mendapatkan jawaban akan segala pertanyaan. Padahal ketika orang itu berada dalam fase remaja yang dimana mereka ingin mencari banyak jawaban dengan penasarannya dia butuh sebuah tempat yang baik dan dia tidak menemukannya. Akhirnya dia akan jatuh ke dalam sistem yang dimana di dalam sub itu ya sama-sama orang yang tidak memahami pemahaman tersebut. Oke. Jadi kenapa masih banyak ketika kita tahu itu salah? Iya. Jawab. Oke. Sangat luar biasa. Oke, kalau dari itu rasa penasaran Doni ya, basic sih tapi keresahan sudah terjawab, banyak terjawab. Mungkin sekarang bagiannya teman-teman. Waduh. Ada yang nitip pertanyaan. Kalau dari Doni sih iya, rasa Doni udah cukup deh. Oke. Pertanyaan ya. Ini dari FM. Boleh ditanya nggak nih? FM siapa? Nggak usah. Tebak sendiri dong FM. FM ya. Mungkin kalau sudah dijawab kita bisa sekali lewat aja ya. Ini dia nanya pertanyaan pertama. Bagaimana caranya mengedukasi teman-teman remaja tentang seks? Kalau aku, bagaimana kan pertanyaannya bagaimana kita mengedukasi. Ini di sini kautannya dengan remaja ya, kaitannya dengan remaja. Bagaimana kita mengedukasi remaja mengenai seks bebas? Edukasi diri kita dulu. Oke. Sekarang saya nanya deh. Apa yang Kak Doni tahu tentang seks bebas saja tadi masih pemahaman secara definisi aja masih bingung. Betul. Misalnya saya tanya dampak-dampaknya, umum pasti Doni jawab. Kapan remaja ini mulai melakukan atau punya ketertarikan untuk melakukan seks bebas? Iya. Jenis-jenis seks bebas. Betul. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi kalau kita tidak penuh dengan edukasi itu sendiri? Langkah pertama kita harus edukasi diri kita tentunya. Yang kedua, kita harus berani seperti yang tadi aku bilang. Harus berani keluar dari istilah ketabuan yang sebenarnya memperpenjarakan kita untuk tidak berani untuk mengatakan itu semua. Kita malu kayak tadi. Coba aku dulu waktu kecil berani nanya ya sama orang tuaku, ciuman itu dosa nggak ya? Apa sih salahnya emang kita mau nanya itu? Sekarang aku nanya ke orang tua, Pak, ciuman salah nggak? Mungkin orang tua sampai sekarang juga masih bingung bagaimana untuk menjawabnya. Tapi apakah salah pertanyaan itu? Enggak lah. Ya berarti kita harus berani kan keluar dari ketakutan yang dimana itu kan sebenarnya terbentuk dari banyak ya, kita nggak tahu lah ketabuhan ini kita banyak lah ya bagaimana itunya. Tapi kan hal-hal seperti itu yang membuat kita sebenarnya tidak berani bertanya, tidak berani untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebingungan dalam diri kita. Apalagi di masa remaja di mana kita lagi mencari sebuah jawaban nih. Ya kan, seperti itu. Oke. Nih, lanjutan yang pertama tadi. Si FM ini nanya, karena kadang untuk membahas sesuatu tentang seks dengan orang tua atau orang dewasa lainnya rasanya gengsi ya, itu kayak tadi. Makanya kadang ada anak-anak remaja yang mencari tentang seks itu sendiri melalui lingkungan, contoh teman-teman ya. Salahkah apabila ini udah dijawab kayak gini? Salahkah apa mereka mencari tahu atau memahami sendiri? Tidak. Enggak. Karena itu memang yang harus dan akan dan memang terjadi pada remaja. Iya. Nah, ini dia nanya, dari sekolah kita belajar tentang reproduksi katanya. Kalau dari sekolah kita belajar tentang itu, dari keluarga kita juga ada belajar mungkin dari orang tua apa itu free sex. Nah, kalau di gereja sendiri
adakah peran gereja kepada remaja atau pemuda untuk mengedukasi tentang seks? Karena ini kan termasuk dosa yang kita dosa kan, termasuk dosa. Seingat saya di katekisasi pernah membahas yang mengarah ke seks ketika membahas cinta katanya. Oke, jawabannya dia udah jawab sendiri. Iya. Ketika di katekisasi dia mendapatkan sex education. Iya sih, Tapi menariknya ketika ini pertanyaan, ketika di sekolah dia bilang dia mendapatkan pemahaman tentang reproduksi. Iya. Seberapa besar sih yang diberikan? Apakah ini menarik ya Kak ya? Ketika kita di dunia pendidikan, karakter kita tidak dibentuk sebanyak kita dibentuk memiliki kepintaran. Oke. Kita lebih banyak dibentuk untuk memiliki otak yang cerdas daripada karakter yang baik. Itu realitanya loh. Karena di sekolah mengajarkan kita untuk membentuk otak yang cerdas, otak yang pintar. Tapi karakter yang baik itu pribadi sendiri kalau yang Doni alamin. Loh, kalau gitu ngapain kita bersekolah? Kalau dia tidak membentuk karakter anak tersebut. Karakter ada sih di sekolah, tapi bukan itu yang dominan. Nah, itulah yang salah. Kayak tadi sistem. Setiap sistem itu memiliki porsi yang sama sebenarnya di dalam membentuk sebuah individu itu. Sadar enggaknya aja tinggal mereka terhadap porsinya mereka, tanggung jawabnya mereka. Kerasa nggak sih bahayanya itu makin gawat? Iya. Lingkungan pertemanan di sekolah kita itu. Karena Doni aja yang tahun 96 Doni lahir, orang dapat nakalnya dari sekolah, justru dari lingkungan temen, ya kan? Nah, apalagi sekarang zaman teknologi udah canggih, Betul. tambah gawat loh. Kayak tadi pertanyaannya, apa sih peran gereja? Oke. Apa sih yang gereja udah lakukan terhadap isu ini lah? Tadi dia bilang ketika katekisasi katanya udah mendapatkan, ya itu mungkin salah satu langkah yang sudah gereja lakukan. Tapi memang ya kita perlu sadari dan kita perlu akui juga, apakah gereja sudah memberanikan diri juga untuk memberikan seks edukasi? Iya. Itu mungkin rasanya juga belum. Seperti yang kemarin di dalam podcastnya Pendeta Nyoman sampai bilang di mimbar ini masih begitu tabu untuk mengatakan yang kemarin mengenai toxic relationship atau apapun yang sebenarnya itu seharusnya disinilah kita juga mendapatkan wadah dan jawaban atas hal-hal tersebut. Mungkin bisa kita mulai mungkin dari salah satu kegiatan tadi katekisasi ada disinggung-singgung, tapi cuma disinggung sekali berharap langsung individu itu menjadi baik ya tidak bisa. Harus ada continuity yang baik ya kan. Terus misalnya kita melakukan ya mungkin ini dengan kita mengadakan podcast dengan memberikan pemahaman tentang seks edukasi, mungkin itu sebuah langkah yang gereja lakukan, atau mungkin gereja bisa melakukan kegiatan atau masukkan dalam program rutin tahunan ataupun mungkin bisa aja. Tapi memang apabila kita melihat atau ingin melihatnya lebih mengkritisi gereja, ya mungkin memang masih kurang belum maksimal. Setuju. Apalagi ya kita bahas ya. Mungkin kalau dulu masih oke lah ya, kalau kita tarik agak panjang ya. Karena Doni pribadi juga ngomong kan, salah satunya justru gereja yang membentuk ikatan iman dengan Tuhan, jadi buat kita menahan perbuatan dosa. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman makin gawat. Bener kan? Harus ada yang diimprove, harus ada yang dirubah menurut Doni. Karena sekarang semuanya bisa akses smartphone. Kontrol anak kan. SD aja udah punya smartphone. Itu udah luar biasa bener. Tantangannya untuk membentuk karakter si anak tambah susah lagi. Betul. Oke ya. Last question dari NM. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini aku bacain dulu ya. Legal nggak sih berhubungan seks sebelum waktu menikah tapi menggunakan alat kontrasepsi? Wow. Dalam hubungannya dengan cangkupan agama Kristen dan peraturan pemerintah. Jadi tahan dulu ya mungkin. Jadi dia legal nggak nih kalau ngelakuin hubungan seks dengan alat pengaman kontrasepsi di dalam agama dan juga pemerintah? Contohnya saja. Free sex ini sudah menjadi budaya dari Barat yang mana populasi paling banyak dianut oleh agama Kristiani. Lalu ditambah lagi di negara-negara Barat tersebut free sex ini dilegalkan oleh pemerintah bagi orang-orang yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Karena salah satu alasannya seks sudah menjadi kebutuhan. Kita bahas di luar konteks negara Indonesia ya, karena mayoritas di sini bukan Kristen.
Jadi si NM ini membahasnya dengan konteks negara luar yang katanya melegalkan untuk orang yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Oke. Karena salah satu alasannya seks itu sudah kebutuhan. Nah, terus pertanyaannya, tanggapannya gimana? Nah, itu pertanyaan kurang lebih. Karena kalau dikaitkan ke Indonesia jelas kita budayanya dilarang, terus juga secara agama juga harusnya tidak boleh, itu dosa. Nah, tanggapannya gimana? Oke, berarti pertanyaannya apakah melakukan seks di luar nikah dengan menggunakan alat kontrasepsi itu adalah legal atau tidak gitu ya? Terus ditambah mungkin nih dia maksudnya di negara yang berseberangan dengan kita yang melegalkan di negara barat gitu ya. Melegalkan itu malah di situ mayoritasnya Kristen gitu loh, ironisnya gitu loh. Oke. Jadi pertama gini dulu deh, ketika kita berbicara mengenai legal atau tidak legal, kita berbicara mengenai hukum. Ya. Karena legalitas itu kan kaitannya dengan hukum kan ya. Jadi tergantung jawabannya di negara manakah yang dimaksudkan oleh si kayaknya aku tahu NM ini siapa deh. Di negara manakah hal ini ditujukan? Kalau tadi di Indonesia udah dibahas ya, kita nggak perlu lagi banyak faktor. Saya Doni juga yakin di negara lain pasti banyak ininya. Tapi memang secara umum kita taunya legal, Pak. Ya. Jadi gini teman-teman, ketika membaca sesuatu atau memahami sesuatu mungkin lebih baik lebih dalam. Lah. Jangan bilang ketika seks bebas diizinkan di sebuah negara berarti dia tidak memiliki hukumnya. Tidak ada yang mengatur atau melarangnya. Apabila kita melihatnya lebih dalam lagi, ternyata ketika mereka melakukan hubungan badan pun di tempat tersebut yang diizinkan di malam hari, ketika ada pihak ketiga ataupun pihak keluarga yang mendapati hal tersebut dan berkeberatan, mereka bisa mengajukannya dalam hukum. Jadi apakah benar-benar free sex itu legal? Tidak, apalagi dengan alasan cuman karena menggunakan alat kontrasepsi. Mungkin mereka di sana memang memiliki budaya ketika mereka umur 18 tahun mereka bukan cuma boleh seks bebas, bahkan mereka boleh melakukan pernikahan langsung kan. Sudah biasa untuk melakukan pernikahan di umur segitu. Mengapa? Karena mereka sudah memiliki kesadaran bahwa mereka sudah bisa bertanggung jawab. Nah, ini sebenarnya yang menjadi poinnya. Sebenarnya harusnya ada pertanyaan begini. Apa salah sih ketika umur remaja melakukan hubungan seks? Sebenarnya itu pertanyaannya. Kapan sih seks itu boleh dilakukan atau kapan sih seks itu tidak boleh dilakukan? Sebenarnya itu akan menjadi pertanyaan yang berat sebenarnya. Mengapa seks ketika remaja dianggap sebagai hal yang berdosa tapi ketika menikah sudah tidak berdosa? Padahal kalau kita melihat sesuatu hal gini, ketika ada hukum yang jelas, membunuh adalah salah. Mau dia sebelum menikah ataupun sesudah menikah, membunuh tetap salah. Namun kenapa dengan seks ada perubahan? Sebenarnya jadi misal pertanyaannya, kapan boleh melakukan seks? Ya ketika dia bisa bertanggung jawab. Sama ketika pertanyaannya sebenarnya kapan orang boleh berpacaran seperti kemarin dipertanyakan kepada pendeta Nyoman. Ya banyak faktor, salah satunya sudah bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan bisa menerima segala konsekuensinya. Iya itu ada salah satu. Karena ketika kita melakukan seks bebas kita harus lihat dong dampaknya sebenarnya. Dampaknya apa? Kita bisa hamil. Ketika kita sudah hamil kita harus menikah biar tidak mendapat cap label dari masyarakat. Ya kan? Tentu kita tidak mau dapat pelabelan yang buruk. Terus apakah kita siap ketika umur segitu kita harus kehilangan masa bermain kita? Apakah kita siap untuk hanya fokus untuk merawat anak kita, kehilangan semuanya? Nah, kalau mereka udah siap, apakah salah? Seperti itu. Meluruskan tadi yang Niko sempat katakan. Oh, Niko. Sebut Pak. Iya. Maafkan saya ya, Bapak NM. Ya, meluruskan itu berarti teman-teman ini benar dong. Salah satu termasuk jawabannya untuk diri Doni sendiri. Jadi buat teman-teman yang membela perlakuan free sex itu mungkin ada jawaban orang di negara
lain kok sana bisa. aja dilegalkan kok. Enggak, itu harus Anda research lagi, harus Iya. kita research lagi. Nggak legal Legal selegal-legalnya itu enggak kok. yang berarti memang benar-benar bebas, mau di mana aja bebas, enggak kayak Karena gitu. aturan yang dibuat pun berdasarkan budaya mereka. Mungkin Iya. di budaya mereka umur 17 sudah merasa siap, atau Iya, bahkan iya. 16 Betul, mereka betul. udah Setuju, siap. setuju. Karena kan karakter budaya kita, karakter orang-orang Indonesia berbeda dengan Iya, orang-orang iya, lain. Jadi ada pasalnya masing-masing, batasan masing-masing. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih KSK Sama-sama, sudah Kak Doni. hadir di episode NBG kali ini. Buat teman-teman yang sudah nonton juga terima kasih ya, sudah setia menonton. Jangan lupa juga di sharing video ini ke teman-teman yang lain, dan juga semoga video ini setiap episode NBG boleh menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.